Selamat siang, kami dari kelompok 5, kelas regular A, Prodi Pendidikan Bahasa Prancis akan menampilkan video yang telah kami buat tentang urgensi dan tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan dengan dosen pengampu Papa Taufik Ramadan SHMA. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Romalum Purba dengan NIM 2211131013. Perkenalkan, nama saya Safarani dengan NIM 22111131004. Nama saya Yolanda Harifah, NIM 2202331002. Ketahanan nasional adalah keuletan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia, atau disebut dengan Lemhanas Republik Indonesia. Ketahanan nasional harus didukung kesiapan pada 5 pilar ketahanan, yaitu ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mental spiritual. Kemampuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia menjadikan salah satu dari kekuatan spiritual bangsa dan penyelenggara negara untuk menunaikan amanat kemerdekaan Republik Indonesia. Amanat ini tertuang dalam tujuan nasional sebagaimana tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Direktur Jenderal WHO Mr. Tedros Adhanom mengumumkan bahwa dunia dalam status pandemi COVID-19, seluruh negara mengalami tekanan keras dan tak terduga. Ternyata outbreak virus ini tidak sekedar masalah kesehatan, tetapi juga berdampak luas kepada aspek ekonomi, pendidikan, sosial, keluarga, dan juga keagamaan. Di bidang ekonomi, termasuk industri dan perdagangan, mempengaruhi rantai pasok global untuk semua kebutuhan manusia. Terjadi kekurangan dukungan dari kedua ujung rantai pasok, yaitu pasokan dan distribusi. Belakangan diperparah dengan menurunnya daya beli karena pendapatan masyarakat yang sangat menurun akibat kehilangan pekerjaan. Sementara alternatif pekerjaan lain pun tertutup. Dampaknya diikuti dengan terjadinya peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan turunnya daya saing nasional. Di bidang sosial dan politik dan pemerintahan, terlihat lemahnya kapasitas birokrat dan munculnya ego dalam relasi pusat dan daerah. Tampak kebijakan pusat dalam penanganan pandemi dengan konsep PSBB dan PPKM dengan 4 level tidak serta-merta daerah berkenan menerima dan melaksanakan, sehingga epicentrum atau pusat ledakan kasus berputar-putar dari satu daerah ke daerah lain silih berganti, sehingga naik turun kasus terjadi silih berganti. Belum sempat manusia meningkatkan imunitasnya dan mempraktikkan adaptasi kebiasaan baru maupun melakukan vaksinasi, sang virus COVID-19 terus bermutasi menjadi varian baru. Akhir 2019 dimulasi dengan SARS-CoV-2 varian Yuan, kemudian bermutasi menjadi varian Alpha yang virusnya berasal dari Inggris, kemudian varian Beta yang berasal dari Afrika Selatan, berlanjut mutasi varian Delta yang meledak dari India. Kini varian Omicron dari Afrika yang lebih luas daya infeksinya, namun lebih ringan fatalitasnya. Semua sudah masuk ke Indonesia dan semua masih menularkan. Betapa terbukanya Indonesia, betapa tingginya lalu lintas manusia keluar dan masuk ke Indonesia. Virus COVID-19 tidak bergerak, tetapi manusialah yang menggerakkannya. Saat ini Februari 2022 melihat pertambahan kasus COVID-19 diperkirakan akan melampaui puncak kasus sebelumnya di Januari 2021 dan Juli 2021. Jika itu terlampaui, maka Indonesia menyusul dunia memasuki gelombang ketiga. Langsung atau tidak boleh jadi situasi yang ada karena tidak diterapkannya sepenuhnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lembaga Ketahanan Nasional telah mengukur indeks ketahanan nasional melalui 5 gatra ketahanan nasional Indonesia, yaitu indeks ketahanan politik, ekonomi, ideologi, sosial, dan budaya di setiap provinsi di Indonesia. Tenaga profesional Lemhanas pada suatu webinar menyampaikan bahwa indeks ketahanan nasional sejak terjadi pandemi COVID-19 ini menurun dari skor 2,82 pada Desember 2019 menjadi 2,70 pada Juli 2020. Kondisi ini seolah kembali pada tahun 2015, tidak mengherankan jika sehari-hari banyak muncul kegaduhan yang sebenarnya tidak substansial, penuh emosi dan kebencian, seakan hilang rasa sebangsa. Kelompok negara G20 yang sejak 1 Desember 2021 sampai akhir 2022 akan diketuai oleh Indonesia tetap berkomitmen memelihara ketahanan nasional suatu negara dan global, menjadikan kesehatan sebagai pilar penting. Dari negara G20 diperoleh rata-rata skor indeks ketahanan kesehatan global sebesar 38,9 poin dari skor 100 poin. Indonesia menempati peringkat ke-13 di antara negara G20 pada tahun 2021 dengan skor 50,4 poin. Amerika Serikat tertinggi skor 75,9, menyusul Australia, Kanada, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan. Sedangkan India yang terendah dengan skor 42,8. Melihat daftar nama negara di atas dan melihat fakta sukses atau gagalnya dalam penanggulangan COVID-19, dapat dipahami bahwa ketahanan nasional ada yang utuh dan ada yang rapuh. Negara besar bahkan makmur bisa jatuh rapuh jika ketahanan nasionalnya tidak dibarengi kepemimpinan atau komando yang kuat, serta masyarakat dengan partisipasi dan kepatuhan yang tinggi, bukan kebandelan atau stupidity. Cepatnya mutasi virus dengan berbagai varian mengancam ketahanan nasional. Itu menuntut respon cepat dari pemerintah dan masyarakat. Tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Semakin lambat upaya pengendalian COVID-19, lambatnya adaptasi kebiasaan baru akan menyeret kondisi sosial dan ekonomi pada situasi yang memburuk dan mengundang kerawanan serta melemahnya kemampuan nasional karena sumber daya yang semakin terkuras, terbatas, dan keraguan yang meluas. Penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Predikat ini diberikan Johns Hopkins University karena Indonesia dinilai bisa menurunkan jumlah kasus sebanyak 58%. Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Sebelumnya, pertambahan kasus baru di Indonesia sempat mencapai titik tertinggi di pertengahan Juli lalu sebanyak 56.767 kasus. Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami tren penurunan. Berdasarkan data COVID-19, jumlah terendah kasus COVID-19 terjadi pada tanggal 13 September dengan pertambahan sebanyak 2.577 kasus. Sementara, dalam periode yang sama, angka terendah kematian sebanyak 185 orang pada 18 September. Dengan penurunan kasus COVID-19, pemerintah kini harus terus meningkatkan vaksinasi agar bisa merata. Pemerintah juga sepatutnya tetap waspadai atas potensi masuknya COVID varian terbaru. Cepatnya sebaran virus akibat varian Delta beberapa waktu lalu sepatutnya jadi pelajaran agar lonjakan kasus tak kembali terjadi. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan COVID-19. Menkes menyatakan ada 4 strategi agar pandemi di Indonesia menjadi endemi.
Selain vaksinasi, ketaatan warga menjaga protokol kesehatan menjadi faktor yang penting. Dalam kasus kami menganalisisnya dengan menggunakan diagram fishbowl, yang dimana pendapatan turun karena pandemi. Pendapatan turun karena pandemi itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor policies, yang dimana peraturan pemerintah untuk anjuran di rumah saja, adanya pandemi COVID-19, pembatasan penjualan pada jam tertentu. Faktor yang kedua yaitu tools, yang dimana sasaran masih berjualan secara offline dan berjualan di pasar pada jam dan hari tertentu. Faktor yang ketiga yaitu measurement, yang dimana pendataan pendapatan sebelum dan setelah pandemi. Dan yang kedua adalah pendapatan turun 40%. Yang keempat adalah faktor man, yang dimana pelanggan lebih memilih belanja online dan pelanggan membatasi aktivitas di luar rumah. Faktor yang kelima yaitu mesin, yang dimana aplikasi WhatsApp memiliki jangkauan yang kurang luas dan alat bantu yang ada dalam perjualan hanya aplikasi WhatsApp. Dan faktor yang ketiga adalah faktor metode, yang dimana belum adanya solusi dan belum mencoba cara lain untuk meningkatkan pendapatan. Solusi yang dapat kami ambil dari kasus COVID-19 ini yaitu: pertama, mencuci tangan dengan sabun atau alkohol. Kedua, mengurangi kontak dengan orang sakit. Ketiga, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Dan berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan masker, seperti mencuci tangan sebelum memakai masker, menutup mulut dan hidung agar tidak ada celah antara wajah dengan masker, menghindari sentuhan masker saat menggunakannya, mengganti masker dengan yang baru ketika terasa lembab, melepas masker dari belakang tanpa menyentuh bagian depan, membuangnya di tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan. Tidak mengusap mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang kotor. Yang keempat, memasak daging dan telur hingga matang. Yang kelima, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh cukup sederhana dan mudah, seperti rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral seperti vitamin C dan vitamin D.